Welcome back to Curhat Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review serta analisa dari sebuah makalah yang berjudul Perkembangan Anak, Suatu Tinjauan dari Sudut Psikologi Perkembangan. Nah, pada artikel tersebut dijelaskan ada 8 prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan mencakup perubahan diri yang berkesinambungan, jadi saling terkait dari tahap yang satu ke tahap berikutnya. Yang kedua, dimulai dari tanggapan terhadap sesuatu yang umum menuju sesuatu yang khusus. Yang ketiga, manusia adalah kesatuan antara fisik motorik, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi keempat itulah yang membentuk manusia menjadi manusia yang utuh, yang satu. Keempat, perkembangan secara berantai, jadi tidak ada garis pemisah atau terjadi secara terus-menerus. Yang kelima, setiap fase perkembangan memiliki kekhasan masing-masing atau memiliki ciri-cirinya masing-masing. Dan ukuran dari baik serta buruk kadang dianggap sebagai hal yang wajar pada masanya saat itu. Yang keenam, perkembangan seseorang dapat diperkirakan sehingga ketika kita mengalami situasi begini maka kedepannya akan begini, atau ketika kita seperti ini itu dipengaruhi oleh masa lalu atau dan sebagainya, atau yang disebut juga sebagai hukum sebab akibat. Yang ketujuh, terjadi karena faktor kematangan dan belajar serta faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir, yang kedelapan, perkembangan setiap individu memiliki perbedaan yang sangat khas dan itulah yang membentuk manusia sebagai pribadi yang unik. Nah, selanjutnya dalam makalah itu juga disebutkan hal-hal penting yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada kualitas hubungan antar manusia. Yang kedua, kekayaan makna dari hubungan tersebut. Dan yang ketiga, metode pengasuhan yang diterapkan. Dan menurut saya dari analisa saya pribadi dengan kepribadian saya atau sejarah hidup saya, kualitas hubungan antar manusia ini terasa ketika ada orang tua, dan terasa kalau nggak ada salah satu orang tua, entah itu nggak ada ayah atau nggak ada ibu, itu bakal berat ke depannya. Dan itu saya rasakan ketika saya ditinggal oleh ayah kandung saya mengalami masa-masa yang berat pada umur 10 tahun dan di masa itu di antara umur 10 sampai 12 itu mengalami masa yang berat dan berdampak pada masa remaja atau masa dewasa awal saya. Nah, terus yang kedua tentang kekayaan makna dari hubungan tersebut, itu karena saya merasa kurang dari perhatian dari seorang ayah, maka saya sebagai laki-laki ini merasa kehilangan figur ayah dan merasa merasa ibu itu sebagai bestie, sebagai sahabat, karena lebih dekat dengan ibu. Dan makna dari hubungan saya dengan ibu saya itu saya maknanya sebagai sahabat saya. Terus yang ketiga, metode pengasuhan yang diterapkan. Nah, karena saya diasuh oleh seorang single mother, jadi lebih banyak dikasih oleh ibu, ya kepribadian saya lebih penuh ke feminiman, penuh keramahan, terus sabar, terus juga bisa dibilang perhatian banget, setia juga. Dan bisa dibilang antara maskulinitas dan femininitas yang saya miliki itu hampir setara. Kalau dibandingkan menurut saya pribadi 60M 40F itu. Dan itulah yang menjadikan diri saya sebagai seorang yang unik. Lalu di makalah tersebut juga disebutkan tahap-tahap psikologi perkembangan, mulai dari pralahir, terus ada masa bayi, kemudian masa kanak-kanak awal atau pra sekolah, dan yang keempat itu masa sekolah, yaitu umur 6 sampai 12 tahun. Dan hanya itu aja, hanya 4 tahap. Sebetulnya ada 10 tahap kalau nggak salah, atau ada banyak, itu sampai
ada masa remaja, ada masa remaja akhir, remaja awal, saja dewasa awal, dewasa akhir, ada masa tua atau lansia begitu. Tapi di makalah ini hanya disebutkan 4 saja. Untuk yang pralahir itu terjadi dari zigot hingga lahir. Jadi pada masa ini merupakan masa yang sangat penting untuk membentuk potensi-potensi manusia pada perkembangan selanjutnya. Nah, potensi-potensi ini dipengaruhi oleh gizi, oleh perangsangan dan emosional dari ibu karena ibu yang mengandung. Terus juga penyakit, mungkin ada penyakit bawaan atau penyakit ketika dikandung, dan terutama dipengaruhi juga oleh usia ibu yang mengandung. Nah, kok di dalam diri saya yang saya alami, karena saya dikandung 9 bulan oleh ibu saya dan diasuh oleh ibu saya dari lahir sampai sekarang, walaupun ada ayah kandung ataupun ayah sambung, tapi saya merasa ibu saya yang paling dominan untuk mengasuh saya. Jadinya ya saya lebih dekat dengan ibu, bahkan kalau kemanapun itu saya nempelnya dengan ibu. Kalau ke gereja saya duduknya sama ibu, terus kalau pergian kemana gitu pasti sama ibu dekat, terus ke pasar juga gak jauh-jauh sama ibu terus bisa pergi. Dan itu terjadi karena sejak masa pralahir itu ada kaitan emosional antara bayi dengan ibunya yang kemungkinan juga bisa berlanjut hingga masa dewasa atau setelah berkembang pesat. Lalu yang selanjutnya ada masa bayi, yakni dari lahir hingga usia 2 tahun. Penting diketahui bagaimana proses bayi itu lahir untuk mengetahui status perkembangan anak dan tindak lanjut berikutnya. Terus adanya perkembangan fisik yang cepat, yakni perkembangan motorik yang perlahan dan bertahap itu berkembang. Juga ada perkembangan kognitif. Kalau dari bayi perkembangan kognitifnya itu dimulai dengan mata, melihat dulu. Lalu dari mulut, kadang bayi itu sering memasukkan apa-apa ke mulut. Dan juga yang terakhir adalah dimulai dengan tangan. Jadi meraba sesuatu atau mengorek-orek sesuatu dan lain sebagainya. Selanjutnya